Info kali ini datangnya dari gerombolan kadrun yang semakin hari hidupnya semakin ribet. Gimana nggak ribet coba? Masalah isu ijazah palsu Presiden Jokowi ini, isu dibuat-buat sendiri, kemudian berisik sendiri, dilaporin sendiri, dan pada akhirnya sekarang gugatan itu dicabut. Ya Allah, kadrun. Klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari gerombolan kadrun yang semakin hari hidupnya semakin ribet. Gimana nggak ribet coba? Masalah isu ijazah palsu Presiden Jokowi ini, isu dibuat-buat sendiri, kemudian berisik sendiri, dilaporin sendiri, dan pada akhirnya sekarang gugatan itu dicabut. Ya Allah, kadrun. Ya, seperti kita lihat di video tadi ya, Ahmad Kosinudin didampingi dengan Egy Sujana, ya dengan gaya khasnya pakai kacamata hitam meskipun di dalam ruangan juga pakai topi pet. Ini kan memang tim pengacara dari Bambang Trimulyono yang mencabut gugatan ijazah palsu dari Presiden Joko Widodo. Alasannya yang kalau menurut saya aneh dan gak masuk akal bagi seorang kuasa hukum. Mereka kan mengatakan seperti yang di video tadi, bahwa alasan dicabut ini karena tidak punya akses untuk menghubungi saksi-saksi dan juga bukti-bukti. Yang punya akses itu cuman Bambang Tri, sedangkan kondisinya sekarang Bambang Tri ini lagi ditahan karena kasus dugaan penistaan agama dengan Sugi Nur. Ya, dan sudah seharusnya kuasa hukum ini sebelum melaporkan atau menggugat suatu perkara, ini kan sudah seharusnya punya bukti-bukti dulu. Saksi-saksi dihubungi terlebih dahulu, baru melakukan gugatan, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, mengumpulkan saksi, baru melakukan gugatan. Nah ini enggak. Jadi berdasarkan katanya Bambang Tri, cuman berdasarkan katanya, kemudian nafsu untuk melaporkan. Padahal saya yakin ini belum punya data dan memang nggak punya saksi. Jadi apa yang diomongin Bambang Tri ini sepertinya memang cuman omong kosong. Nah, dalam video ini kan videonya tadi saya potong ya. Dalam awal-awal video ini mereka acuannya siapa coba? Profesor Amin Rais. Di video saya selanjutnya kan sebelumnya kan juga sudah saya tampilkan video tentang Amin Rais yang mengajari, seolah-olah mengajari kepada Presiden Jokowi untuk membuktikan, tinggal datang ke pengadilan bahwa kalau memang ijazahnya asli silakan dibawa, dibuktikan ke pengadilan. Sesimpel itu. Nah, itulah apa yang mereka pikirkan itu ya memang pola pikirnya ya memang sesimpel itu. Jadi nggak pernah berpikir bagaimana ini semuanya bisa berimbas kemana-mana. Kemudian juga pasti Presiden Jokowi ini kalau harus datang ke pengadilan, ini kan juga pasti harus meninggalkan pekerjaannya meskipun cuma 10 menit. Seorang presiden
meninggalkan pekerjaannya 10 menit demi bangsa dan negara ini ditinggalin cuman untuk urusan remeh-temeh, untuk membuktikan ijazah. Buat apa? Sekarang begini, kalau yang sepengetahuan saya bukan praktisi hukum, tapi saya punya beberapa teman praktisi hukum, ini mengatakan bahwa untuk urusan perdata seperti ini kan untuk pihak tergugat itu nggak perlu datang. Diwakilkan saja sudah cukup melalui kuasa hukum atau mungkin orang yang mewakilkan. Dan kalau misalkan penggugatnya ini juga nggak datang juga nggak masalah. Buktinya Bambang Tri ini kan lagi ditahan dan yang datang kan cuma tim kuasa hukumnya. Ya nggak masalah. Yang penting materi gugatannya jelas, saksi dan bukti juga ada. Nah ini, saksi dan buktinya mana? Lagi pula, kalau menurut saya, gerombolan ini memang cuma nafsu saja. Nafsu ingin, mungkin ya, ingin mempermalukan Presiden Jokowi, ingin menggulingkan Presiden Jokowi, ingin ngerecokin Presiden Jokowi, pemerintahan ini. Ya cuma itu aja. Apalagi pengacaranya ini kan Ahmad Kozinudin. Dia kan memang terkenal orang-orang yang terafiliasi dengan gerakan khilafah yang selalu ingin mengganti ideologi negara ini. Jadi nggak heran kalau memang mereka ini kepingin mengaduk-aduk negara ini, terutama presiden. Dan dengan adanya gugatan ini pun digoreng oleh kadrun seolah-olah setelah Bambang Tri ditahan, kemudian Presiden Jokowi ini memberikan tekanan cabut gugatannya. Seperti itu, seolah-olah seperti itu. Itu yang di-framing oleh kadrun di beberapa media sosial. Gerombolan-gerombolan ini yang memframing itu. Ini pasti ada tekanan dari Presiden Jokowi untuk mencabut gugatan ini. Padahal kalau menurut saya, ya ngapain sih Presiden ngurusin urusan yang remeh-temeh nggak penting kayak gini. Kalau dari kacamata hukum, sebetulnya pihak penggugat ini yang harus membuktikan. Kalian kan menggugat bahwa ijazahnya palsu. Buktikan kalau ini palsu. Kenapa orang yang tergugat harus membuktikan kalau ini asli? Nah ini menunjukkan apa? Bahwa memang otak kadrun ini kebalik. Harusnya kalian dong yang membuktikan. Ini ijazahnya ini sebetulnya palsu. Ini buktinya ini saksinya begini. Nah itu kan seharusnya seperti itu. Nah kemudian Egy Sujana ini kemarin saya sempat baca salah satu portal media mainstream. Ini Egy Sujana mengeluarkan statement bahwa kenapa kok gugatan ini dicabut? Karena menurut dia sampai kepalanya botak dan keluar kutilnya nggak bakal menang katanya. Saya juga pengen lihat kepalanya Bambang Tri botak dan banyak kutilnya. Ya sampai kapanpun kalian gak bakal menang. Karena apa? Bukan masalah yang kalian gugat ini seorang presiden dan kalian tuduh bisa mengintervensi hukum. Bukan. Karena memang kalian ini gak punya bukti dan gak punya saksi. Kalau memang sudah punya, harusnya tim pengacara ini seperti yang saya bilang di awal tadi, harusnya sudah bisa punya akses untuk ke sana. Meskipun sang penggugat ini bermasalah dengan hukum, tim pengacara ini pasti sudah punya akses untuk menghubungi saksi, kemudian juga sudah mengumpulkan bukti-bukti, ini sudah. Nah kalau memang ini nggak bisa dengan alasan seperti itu, ya memang karena memang nggak ada, kalau menurut saya nggak ada. Nah jadi analisa saya begini, kalau misalkan kasus ini dilanjutkan, diteruskan, nggak dicabut gugatannya, analisanya saya begini, dari tim penggugat, dalam hal ini Bambang Tri yang diwakili oleh pengacaranya ada Ahmad Kozinudin, ada Egy Sujana. Ini saksi dan buktinya sangat lemah, saya yakin. Karena apa? Karena saksi-saksi yang mereka hadirkan atau yang mungkin Bambang Tri punya, ini kan berdasarkan katanya, bukan pelaku sebenarnya. Entah itu teman sekolahnya Presiden Jokowi atau ya siapapun itu. Dan bukti-buktinya juga katanya dalam wawancara dengan Rahma Sarita beberapa waktu yang lalu, Bambang Tri ini
ditanyain, apakah Anda datang ke sekolahnya? Ya jelas enggak. Tapi dia katanya punya buku induk. Buku induk dari mana? Mana mungkin buku induk sekolah ini kemudian bisa ada di Bambang Tri. Katanya dia ditanya, terus Anda dapat dari mana? Ya itu kan triknya wartawan katanya. Wartawan beneran nggak mungkin punya trik untuk mengambil buku induk. Itu kalau nggak wartawan abal-abal ya preman. Nah sekarang coba lihat aja, kalau kita lihat bagaimana dengan semeyakinkan itu Bambang Tri ini meyakinkan semua orang. Dan untungnya kita yang waras nggak yakin dengan itu. Yang yakinnya cuma gerombolan-gerombolan kadrun yang nggak waras itu. Dia meyakinkan seolah-olah ini benar begitu. Seolah-olah bahwa yang dia framing ini itu sesuatu yang benar. Padahal sebetulnya nggak itu. Saksi-saksinya juga berdasarkan tembung jari, apa katanya. Kemudian juga bukti-buktinya ini mentah semua. Dan kalau ini dilanjutkan, sekali lagi, dari pihak tergugat ini, dalam hal ini Presiden Jokowi, sudah pasti menang. Karena apa? Karena banyak sekali saksi dari teman-temannya mulai SD, SMP, SMA, bahkan guru-gurunya, ijazahnya juga asli. Kemudian dari pihak UGM sendiri juga sudah memberikan klarifikasi, sudah jelas bukti-buktinya sudah ada semua. Tinggal ini loh asli. Cuman itu aja. Tapi ya memang Presiden Jokowi nggak perlu datang, cuma ditunjukkan ini loh asli. Cuman yang harusnya tim penggugat ini, yang kalian menggugat ini palsu, buktikan kalau itu palsu. Kalau nggak bisa ya berarti memang sampai kapanpun kalian nggak bakal menang. Bukan karena yang kalian gugat ini Presiden, bukan. Karena memang kalian nggak punya bukti dan nggak punya saksi yang benar-benar menguatkan gugatan kalian. Apalagi kemarin sempat beredar kabar bahwa Joko Wahyudi yang disebut-sebut oleh Bambang Tri ini ijazahnya mau dipakai oleh Presiden Jokowi, dia mengatakan ada yang mau menawar ijazahnya sebesar 10 miliar. Nah ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Nah kok pas banget gitu loh momennya. Pada saat Bambang Tri ngomong ini ijazahnya Joko Wahyudi ini dipakai oleh Presiden Jokowi, di saat yang bersamaan pula Joko Wahyudi bercerita bahwa ada yang menawar ijazahnya sebesar 10 miliar rupiah. Ya untungnya Joko Wahyudi nggak tergiur dengan uang 10 miliar itu. Apa jadinya kalau misalkan nanti ternyata memang itu benar-benar dibeli orang, sudah pasti ada penggiringan opini ke sana. Nah ini benar berarti dibeli itu ijazahnya dan sebagainya. Nah itulah sekarang siapa sih yang mau beli ijazah dengan nominal 10 miliar kalau memang bukan bertujuan untuk tujuannya ini agenda besar yang berbalut gugatan ini. Jadi seperti itu kalau menurut saya, analisa saya sampai kapanpun kalian nggak bakal menang karena memang saksi dan juga buktinya nggak akan kuat karena hanya berdasarkan tembung jari. Dan itulah, jadi nggak heran kalau memang gerombolan-gerombolan kadrun ini semakin hari hidupnya semakin ribet, berusaha untuk selalu menggulingkan Presiden Jokowi dengan isu apapun, diserang kanan kiri dan sebagainya. Tapi kenyataannya ya seperti ini, Presiden Jokowi tetap bekerja dan bekerja. Di sisa waktunya pemerintahannya yang kurang 2 tahun lagi ini, kurang dari 2 tahun bahkan, fokus itu pembenahan infrastruktur dan segala macam segi yang ada di negara ini dibenahi semua sampai tugasnya selesai. Jadi kesimpulan saya di terakhir ini mungkin buat teman-teman, bukan buat teman-teman dulu, buat kalian yang kadrun, bertobatlah mulai sekarang. Karena kalau kalian meneruskan kekadrunan kalian, semakin hari kehidupan kalian akan semakin ribet. Dan teman-teman yang belum menjadi kadrun, jangan sampai coba-coba menjadi kadrun. Karena sekali Anda menjadi kadrun, maka masa depan Anda akan hancur seperti gerombolan-gerombolan ini. Nggak punya masa depan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.